Ada satu momen aneh yang sering banget terjadi tanpa kita sadari, yaitu saat kamu ngerasa ada sesuatu yang beda setiap kali kamu dekat sama seorang cewek. Kayak ada energi yang gak kelihatan tapi kerasa, ada ketegangan halus yang bikin suasana jadi lain, dan di titik itu biasanya cowok mulai mikir pelan-pelan dalam hati, ini perasaan gue doang atau jangan-jangan dia juga mikirin gue. Dan masalahnya cewek itu jarang banget nunjukin perasaan lewat kata-kata karena seringkali sebelum pikirannya sadar, tubuhnya sudah bereaksi duluan tanpa dia rencanakan, jadi bukan karena dia sengaja main tarik ulur atau pura-pura jual mahal, tapi karena bahasa tubuhnya lebih jujur daripada pikirannya sendiri, dan sebelum dia berani ngaku ke dirinya sendiri kalau dia tertarik, sinyal-sinyal kecil dari tubuhnya sudah bocor lebih dulu. Yang ironisnya sering dianggap sepele oleh cowok karena kelihatannya kecil dan gak penting. Sampai akhirnya cowok cuma bilang dalam hati, ah paling gue kepedean. Padahal, kalau kamu ngerti cara bacanya, kamu bisa tahu bedanya mana cewek yang cuma ramah biasa dan mana cewek yang sebenarnya sering mikirin kamu bahkan sudah masukin kamu ke dunia pribadinya. Dan di sini gue mau ngajak kamu buat membedah tanda-tanda kuat itu secara pelan dan masuk akal. Bukan buat nebak-nebak, tapi buat melihat pola. Karena satu tanda sendirian memang belum tentu berarti apa-apa. Tapi kalau beberapa tanda muncul barengan, itu sudah cerita yang beda. Tanda pertama yang sering muncul adalah tubuhnya jadi kelihatan gak tenang setiap kali kamu ada. Banyak orang salah paham dan mikir kalau cewek gelisah berarti dia gak nyaman. Padahal seringkali kebalikannya, gelisah di sini bukan pengen pergi, tapi karena emosinya naik terlalu cepat, tangannya jadi sibuk mainin cincin, merapihin baju yang sebenarnya sudah rapi, atau ganti posisi duduk berkali-kali. Dan secara psikologis ini adalah cara tubuh buat nenangin diri sendiri. Seolah tubuhnya bilang, perasaan ini kebesaran, gue harus nurunin dikit, dan yang penting kamu perhatiin bukan cuma gerakannya, tapi polanya. Kalau ke orang lain dia santai tapi setiap kamu datang dia jadi lebih sibuk sama dirinya sendiri. Itu sinyal jelas, apalagi kalau setelah kamu pergi dia mendadak jadi lebih tenang dan stabil, itu artinya kamu adalah pemicunya. Tanda kedua yang sering muncul adalah rambutnya jadi korban refleks tanpa sadar. Karena buat cewek rambut bukan cuma soal estetika tapi simbol daya tarik, jadi saat dia muter rambut di jari, nibakin ke belakang telinga, atau ngerapihin rambut tanpa alasan jelas, itu jarang terjadi tanpa konteks emosional, biasanya muncul setelah kontak mata, saat kamu ngomong agak serius, atau ketika suasana mulai terasa lebih personal, dan kenapa rambut yang disentuh. Karena itu cara paling aman buat berhias tanpa kelihatan sedang berusaha menarik perhatian, jadi kalau dia ngelakuinnya berulang kali setiap ngobrol sama kamu, itu bukan kebiasaan, tapi respon. Tanda ketiga ada di tatapan matanya yang sering telah pergi, karena mata adalah refleks emosi paling jujur, dan saat seorang cewek tertarik, matanya sering mengkhianati perasaannya sendiri. Dia mungkin gak menatap kamu terus, tapi ada momen di mana tatapannya kepanjangan sedikit, lalu dia sadar dan buang pandang, tapi beberapa detik kemudian balik lagi. Dan itu adalah konflik batin antara pengen melihat dan takut ketahuan. Bahkan ada satu detail kecil yang sering dilewatin cowok, yaitu saat matanya turun sebentar ke bibir kamu. Itu bukan refleks kosong, tapi momen di mana pikirannya loncat dari mendengar ke membayangkan, walaupun cuma sedetik, itu sudah cukup buat nunjukin arah ketertarikannya. Tanda keempat adalah jarak fisik yang mulai menyempit tanpa alasan jelas, karena manusia punya zona personal yang biasanya dijaga ketat. Dan kalau dia condong ke arah kamu saat ngobrol, duduk lebih dekat padahal ada opsi lain, atau sering terjadi sentuhan kecil yang kelihatannya gak sengaja, itu bukan random, itu tubuhnya yang lagi bilang, gue nyaman dan gue pengen lebih dekat. Dan biasanya jarak fisik ini sejalan dengan jarak emosional. Semakin sering dia mendekat, semakin besar kemungkinan kamu sudah masuk ke ruang pribadinya. Tanda kelima adalah dia mulai menyelaraskan dirinya sama kamu yang disebut mirroring, dan ini terjadi tanpa sadar. Saat kamu ngomong lebih pelan dia ikut pelan. Saat kamu condong ke depan dia ikut.
saat energi kamu naik dia ikut naik. Dan ini penting karena mirroring cuma muncul saat ada keterlibatan emosional, artinya dia bukan cuma mendengar tapi benar-benar nyambung. Walaupun banyak cowok nganggep ini kebetulan, padahal ini tanda bahwa secara bawah sadar dia pengen satu frekuensi sama kamu. Tanda keenam bisa dilihat dari arah kakinya yang jujur meskipun wajahnya bisa bohong, karena senyum bisa dibuat tapi kaki jarang dilatih buat pura-pura. Jadi di situasi ramai, kalau kakinya tetap mengarah ke kamu meskipun dia ngobrol sama orang lain, itu berarti fokus utamanya ada di kamu, dan secara bawah sadar tubuhnya sudah memilih pusat perhatiannya. Tanda ketujuh adalah sentuhan ke leher atau tulang selangka yang merupakan area sensitif. Dan sentuhan di sini biasanya muncul saat emosi naik, seperti mainin kalung, musap leher, atau nyentuh tulang selangka, yang fungsinya untuk menangin diri sekaligus menyorot area feminin tanpa sadar. Dan kalau ini muncul barengan dengan kontak mata atau kedekatan fisik, itu tanda ketertarikan yang dalam. Tanda kedelapan adalah dia gampang tersipu di dekat kamu, karena rasa malu yang muncul tiba-tiba itu jujur dan sulit dikontrol. Biasanya muncul saat kamu datang, saat kamu muji, atau saat suasana mendadak jadi lebih intim. Dan ini tanda bahwa emosi yang dia rasain sudah melewati batas logika, tubuhnya bereaksi duluan. Tanda kesembilan adalah perhatiannya sering nyasar ke bibir, seperti menggigit bibir, menjilat bibir, atau menekan bibir pelan. Dan kalau matanya bolak-balik dari mata ke bibir kamu, itu artinya pikirannya sudah gak cuma di percakapan, tapi kamu sudah mulai masuk ke imajinasinya. Lalu ada bonus tanda pertama yaitu sentuhan kecil yang katanya gak sengaja, seperti nepuk lengan, nyenggol bahu, atau jari yang ketahan sedikit lebih lama, yang kelihatannya ringan tapi kalau cuma ke kamu dan diulang, itu bukan keramahan umum, apalagi kalau setelah sentuhan dia senyum kecil, agak malu, atau menghindar sebentar, itu tanda dia menikmati kedekatan itu. Dan bonus terakhir adalah saat dia mulai memasukkan kamu ke dunia imajinasinya lewat kalimat santai seperti, kalau kamu ada di situ pasti seru, atau kayaknya kita cocok kalau begini, yang bukan bercanda kosong tapi cara aman buat metes kemungkinan. Dan secara psikologis ini tanda kamu sudah masuk ke ruang emosionalnya. Jadi kalau beberapa tanda ini muncul bersamaan, itu bukan kebetulan tapi pola. Dan pola ini hanya muncul saat seorang cewek sering memikirkan kamu bahkan saat kamu gak ada di depannya. Dan saat kamu bisa membaca bahasa tubuh ini, kamu berhenti nebak-nebak, jadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih tepat dalam bersikap. Dan kalau kamu ngerasa, anjir ini kejadian di hidup gue, tenang, kamu gak sendirian, sekarang setidaknya kamu tahu cara bacanya.